Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 18 Agustus 2024 pukul 5 lewat 18. Ya, gue udah bangun dan biasanya gue tidur lagi. Cuman ini gue nggak ngantuk. Dan gue mau curhat santai aja. Di sini gue pengen ngoceh santai aja. Kita nggak bahas saham guys ya. Gue menemukan sesuatu yang menarik karena kemarin kan upacara nih, upacara di ada yang di IKN, ada yang di Istana Merdeka di Jakarta. Kemudian ada ada banyak di sosial media ya, termasuk termasuk gue cukup tertarik dengan hal ini. Di sana disebutkan potretnya ini nih guys di media. 9 naga tertangkap kamera, saksikan HUT RI ke-719 di IKN. Praktis ya guys ya, kalau gue lihat di situ ada Sugianto Kusuma, ini gue hafal semua sebetulnya, gue juga hafal. Sugianto Kusuma, kemudian ada Frankie Wijaya, ya. Kemudian ada eh, Prayogo Pangestu, kemudian ada Garibaldi Thohir, ya. Jadi ini 9 naga. Gue nggak ngerti guys ya kenapa ini dikatakan 9 naga. Apakah memang asal usulnya yang menjelaskan itu 9 naga banyak karena ada yang menganggap ini penguasa ekonomi dan sebagainya gitu. Cuman yang jelas memang orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki beberapa persen saham di IHSG. Nah ini guys, contohnya ini guys ya. Contohnya kayak MDKA, Adaro, INKP, Tekim, BSDE, ya, TPIA, Brand, Pani, terus apa lagi? eh Games, ya kan, ADMR, terus TPIA, Brand, BRPT. Ya, ini perusahaan-perusahaan yang market cap-nya gede-gede dan kebanyakan ya guys ya. Dari saham-saham ini kebanyakan guys ya posisinya naik, ya memang ada yang naik turun ya, kayak kayak games lagi turun dari harga tertingginya kemarin di angka 10.000, cuman tetap fundamentalnya bagus dia. Pani lu tahu sendiri naiknya kayak apa. Adro juga walaupun masih setes saja, hitungannya kalau dari beberapa tahun sebelumnya di harga 2.000, di harga 1.000, Adro udah naik. BRPT, Brand, TPIA, lu juga tahu sendiri ya, market cap-nya gede banget. Itu punya Prayogo Pangestu. Uh, nah, yang mau gue sampaikan begini guys. Nah, ini guys, ini poin pentingnya guys ya. Ini gua kemarin udah siapin nih guys video Cimory versus Mayora karena ada salah satu teman-teman yang bertanya. 9 naga nih, ini gue kasih nama 9 naga. Yang mau gue info begini, sekali lagi ini cuman ini ya, cuman eh, curhat aja, cuman ungkapan apa yang ada di pikiran gue mau gue sampaikan ke lulu pada terkait dengan foto ini atau terkait dengan berita ini. 9 naga ini ya, nggak tahu siapapun orangnya, nggak tahu siapapun orangnya. 9 naga ini selalu, kalau gue lihat di sosial media, selalu banyak orang yang tidak suka. Ya. Alasannya berbagai macam. Wah, mereka oligarki, ya. Kemudian mereka menguasai menguasai apa? Separuh, misalkan separuh ekonomi. Kemudian penggeruk penggeruk alam Indonesia dan lain-lain. Ini yang menyampaikan bukan gue guys ya, lu silakan lihat di sosial media. 9 naga ini gue nggak tahu siapapun orangnya, apakah mereka atau ada orang lain gitu ya, atau mungkin bukan mereka sebenarnya. 9 naga ini selalu image-nya adalah banyak orang yang tidak suka 3 poin ini, bahkan lebih dari 3 poin ini. Nah maksud gue begini guys, eh mereka-mereka ini pengusaha, dan ada perdebatan juga, mereka-mereka ini, wah mereka kan memberi memberi pekerjaan gitu ya. Iya, tapi kan kita dikeruk sumber dayanya gitu. Maksud gua kalau misalkan tidak ada orang-orang ini ya, tidak ada pengusaha. Pengusaha itu memang image-nya biasanya guys ya. Image-nya apalagi apalagi yang pengusaha
kaya banget itu biasanya image-nya negatif, nggak lepas dari image negatif. Ada image positifnya tapi nggak lepas dari image negatif. Tapi maksud gue begini guys, kalau tidak ada mereka, ya siapa yang bisa memanfaatkan? Kan gini contohnya nomor 3 nih kayak pengeruk alam Indonesia. Indonesia itu sumber daya alamnya banyak. Sumber daya alamnya banyak. Siapa yang bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia apabila tidak ada pengusaha? Ya kan? Siapa yang bisa memanfaatkan? Ya terkait dengan dia mereka ngambilnya lebih banyak, yaitu itu karena mereka punya jiwa pengusaha, karena mereka punya privilege. Kalau misalkan lu bisa, silahkan lu mencoba untuk menjadi seperti mereka. Itu yang mau gue sampaikan. Nah, poin pentingnya adalah kayak begini. Kalau gue guys ya masih menerapkan prinsip seperti ini. Apabila tidak bisa mengalahkan sainganmu, sainganmu atau musuhmu atau lawanmu, jadilah pasukannya. Gua masih menerapkan prinsip ini guys. Ini pesan yang bisa lu ambil sebagai pelajaran hidup sebenarnya. Apabila tidak bisa mengalahkan sainganmu, lu jangan terlalu ideologis. Jangan terlalu ideologis. Percaya sama gua, manusia itu nggak ada yang bener-bener ideologis. Nah, kaitannya dengan hal ini apa? Ya guys ya, kaitannya dengan hal ini apa? Kan kita mau mengkaitkan suatu pesan positif ke dunia saham kan, ke perjalanan investasi kita kan. Kaitannya dengan ini apa? Yang tadi gue bilang 9 naga, sekali lagi guys ya, gue nggak menyebut bahwa ini adalah 9 naga. Orang-orang ini disebut 9 naga di sosial media. Rinciannya siapa aja gue nggak, siapapun orangnya gue nggak peduli. Tapi 9 naga ini atau pengusaha-pengusaha ini janganlah lu anggap negatif. Tapi kalau bisa, lu harus cuan bersama mereka. Itu yang mau gua sampaikan. Lu jangan misu-misu gitu loh guys. Jangan misu-misu. Gitu. Karena kalau lu misu-misu, lu cuman akhirnya membenci orang-orang yang gak cuma 9 naga, membenci orang-orang lain gitu ya, pengusaha-pengusaha yang kaya raya. Lu membicarakan mereka, lu nggak fokus terhadap mereka kenapa sih bisa ngumpulin duit sebanyak itu, atau bagaimana ya supaya caranya jadi mereka. Nah, kalau lu tetap punya pola pikir seperti itu ya, punya pola pikir negatif terhadap semua hal, ya lu biasanya ya lu fokusnya ke situ gitu loh, bukan fokus untuk mencari duit. Tapi kalau misalkan gue tahu nih ternyata 9 naga ini orangnya si A, si B, si C, si D, kalau ada yang disebutkan di sini mah di berita ya ini ya guys ya. Si Aguan, Sudianto Kusuma, Frankie Wijaya, kemudian ada Garibaldi Thohir sama si Prayogo Pangestu. Kalau lu tahu orang-orangnya itu dan lu mempelajari mereka tuh punya saham apa sih, kenapa sih saham mereka naik, fundamentalnya bagaimana, teknikalnya bagaimana, ternyata bagi dividen gede apa enggak. Kalau lu mempelajari caranya mereka ya, akhirnya lu mengikuti mereka. Ya karena kan kita nggak bisa ngalahin nih, kecuali lu punya duit triliunan, terserah. Karena kita nggak bisa ngalahin mereka. Lu coba mempelajari mereka, dan mereka punya saham apa aja, mereka bergerak di bidang apa, ya kemudian lu beli sahamnya, lu dapat dividennya, lu dapat capital gainnya, ya lu bisa cuan bersama mereka gitu guys. Maksud gue begitu. Apabila lu tidak bisa mengalahkan, lu jadilah pasukannya, lu cuan bersama mereka. Itu yang mau gue sampaikan. Jadi ya sedikit aja ya guys ya, ini siraman rohani guys, karena biasanya gue dapat insight seperti itu ya pagi hari guys, pas pikiran masih jernih ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Sahamnya nggak ini aja ya, ada banyak yang berafiliasi dengan mereka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.